kebajikan, salve. Salve. Seperti yang disampaikan oleh Pak Riki, luar biasa sekali. Harapan saya sebagai CGP, kalau Pak Riki ini menuju ke guru penggerak, karena dia menanti sertifikat kecil itu yang jumlah JP-nya kurang lebih 300-an. 300. Kalau PP mungkin ada Bapak Ibu yang mendaftar PP pengajar praktek di sini? Ada? Rata-rata saya sarankan untuk CGP karena memang jamnya memungkinkan untuk Bapak Ibu guru seperti yang disampaikan oleh Pak Riki nanti ketika belum mendapat sertifikat pendidik itu nanti kemungkinan besar tanpa mengikuti PPG lagi otomatis karena sudah terdaftar di PNM dan sudah terintegrasi dengan latanya di Kemdikbud. Itu keuntungan besarnya. Yang honor juga yang sudah notabene dia sudah mengabdi kurang lebih 5 tahun itu bisa mendaftarkan. Lihat di dalam SIM PKB Bapak Ibu. Itu sangat penting sekali dan manfaatnya sangat besar untuk kita semua. Iya. Hari ini saya membagi praktek baik terkait dengan dimensi budaya positif yang sudah kita lakukan selama ini terkait dengan budaya-budaya yang ada di sekolah kita. Salah satunya yang disampaikan oleh Pak Riki itu 5S. Itu yang kita genjotkan ke depan supaya 5S ini betul-betul diterapkan secara maksimal di pagi hari dan ketika kita pulang sekolah. Itu penting. Kita salam dengan peserta didik, lalu arahkan mereka masuk dengan melakukan hal-hal positif. Karena mungkin yang kita lakukan sebelumnya itu dengan muka-muka yang sedikit keram yang kita bawa dari rumah, sekarang kita rubah mindset kita untuk sedikit merubah karakter kita sendiri dan kita bagikan kepada peserta didik. Yang kita anggap peserta didik ini bukan berarti kelas kosong, tetapi dia sudah punya air, tinggal kita bagaimana menjernihkan air yang ada. Seperti Ki Hajar Dewantara, filosofinya jelas. Ing Arso Sunturudo, Ing Madya Mangunkarsa, Tuturi Handayani. Di depan dia memberikan contoh, di tengah dia memberikan semangat, dan di belakang dia memberikan dorongan. Harapannya kita menjadi agen transformasi dalam dunia pendidikan khususnya di lembaga yang kita cintai. Ya, konsep inti budaya positif. Budaya positif tadi sempat diceritakan. Kebetulan saya juga ada tugas di modul 1.4 nanti ibu yang sudah mendaftarkan pasti mengalami hal yang sama seperti yang kami rasakan. Itu akan membagi praktek baik kepada Bapak Ibu. Itu pembahasan yang kita dapatkan di dalam CGP. Yang pertama itu bagaimana paradigma kita harus kita rubah. Lalu disiplin positif yang telah kita lakukan selama ini sudah sangat baik dan saya apresiasi, tinggal kita bagaimana pertahankan dan kita kembangkan kembali. Lalu posisi kontrol seorang guru, ada 5 tadi posisi kontrol yang telah kita tonton di video yang ditayangkan oleh Pak Riki. Yang salah satu saran baiknya adalah posisi kontrol sebagai seorang manajer. Itu yang disarankan sebagai teman tadi. Ada 5 posisi kontrol yang harus kita terapkan. Salah satu saran yang baiknya itu adalah posisi kontrol sebagai seorang manajer. Nilai-nilai kebajikan seperti bagaimana saling menghargai dan menghormati, bagaimana kita bertutur kata yang baik dan sopan kepada peserta didik, karena kita menganggap peserta didik sebagai dimensi yang sangat hebat. Jangan menganggap peserta didik itu bodoh, tidak. Karena dia dilahirkan dengan kelebihan dan kekurangannya. Makanya kita taruh dia sebagai pribadi yang unik. Dan kita juga memberikan pembelajaran berdiferensiasi, perbedaan setiap kelompok. Bukan berarti teorinya yang seperti disampaikan oleh Pak Riki tadi harus berbeda juga RPT kita. Tidak. Tinggal bagaimana kita mengkanalisasi terkait dengan potensi yang ada di dalam peserta didik itu sendiri. Lalu pembelajaran dengan paradigma baru. Kita sudah berada dalam IKM. Di kelas 10 kita sudah terapkan IKM. Bagaimana profil pelajar Pancasila P5 ini kita terapkan betul-betul. Yaitu bagaimana kita beriman bertakwa sampai di berkebinekaan global. Jadi kita terapkan. Lalu miskonsepsi tentang teori kontrol. Miskonsepsi di mana ilustrasi top down. Gurulah penguasa di dalam kelas itu.
Lurah sebagai sang mah tahu di dalam kelas. Tetapi dalam konteks saya, siswa memiliki potensi dasar, tinggal guru harus memfasilitasi supaya potensi dasar itu dia bisa temukan di dalam dirinya. Tentang disiplin positif, dulu aturan, sekarang keyakinan kelas terkait dengan IKM. Keyakinan kelas yang kita pasang di dalam aturan-aturan di dalam kelas itu keyakinan kelas. Dulu ada aturan, sekarang kesepakatan yang nantinya menjadi sebuah keyakinan kelas. Kenapa harus keyakinan kelas, Bapak Ibu? Karena keyakinan kelas itu yang menjadi kesepakatan bersama ketika kita berdiskusi dengan peserta didik. Contoh, ketika kita bilang keluar masuk ruangan kelas harus seizin Bapak Ibu guru. Berarti itu kesepakatannya dari peserta didik, dari siswa. Yang kita tanya fasilitasi. Bagaimana aturan yang kita harus hendak rencanakan untuk 1 semester atau 1 tahun pelajaran ke depan. Siswa yang akan menyampaikan ide gagasan itu lalu dituliskan di papan tulis dan menjadi kesepakatan bersama yang harus ditaati secara bersama pula. Itu bukan berarti top down, kita yang bikin aturannya lalu kita tempelkan, baru siswa disuruh untuk mengikuti aturan yang ada. Di sini kesepakatannya dari peserta didik. Kita sama-sama rancang. Kita tanya peserta didik kira-kira apa lagi kesepakatan atau keyakinan kelas yang kita harus lakukan ke depan. Biar mereka merasakan dan bisa dijalankan sesuai dengan visi mereka. Begitu harapannya Bapak Ibu. Lalu nilai-nilai kebajikan. Nilai-nilai kebajikan seperti 5P tadi, P5 itu diterapkan. Lalu ketika kita sudah menerapkan 5P yang itu beriman, bertakwa sampai berakhlak mulia tadi itu, yaitu kita dapat dipercaya. Tujuannya ketika kita mempelajarkan kepada peserta didik, berarti peserta didik bisa kita percaya untuk bisa melakukan sesuatu. Karena poros pengetahuan untuk IKM ini adalah apa? Peserta didik, bukan kepada guru. Sentralnya adalah di peserta didik kita. Ketika kita mengajarkan, tanya potensi mereka dulu, kesiapan mereka dulu, seperti penerapan 5S yang disampaikan oleh Pak Riki. Sangat luar biasa. 5 kebutuhan dasar manusia. Kurang jelas ya. 5 kebutuhan dasar itu, kebutuhan yang pertama itu untuk hidup, lalu kasih sayang. Setiap insan, apalagi peserta didik yang kita ajarkan itu, pasti dia butuh kasih sayang dari seorang guru, apalagi menjadi orang tua pertama di sekolah. Kita harus dapat mungkin untuk bagaimana merespon ketika dia dalam keadaan sakit atau ketika dia dalam keadaan tidak semangat belajar. Kita harus mengetahui psikologinya dia. Karena guru BPK saya yakin dan percaya sudah menguasai teori itu. Tinggal kita bisa membagi praktek baik itu atau dia membagi praktek baik kepada kita dari guru BPK. Apalagi nanti lintas mata pelajaran, penerapan dari P5 itu sendiri. Ketika kita tidak menguasai bagaimana kita memahami kondisi siswa terkait dengan psikologi, kita bisa bekerjasama dengan guru BPK. Itu nanti P5 penerapannya di situ. Yang ambil 1 jam, contoh bahasa Indonesia 3 jam mata pelajaran untuk 1 minggu, 1 kelas. Baru 1 jamnya itu yang saya harus kolaborasi dengan rekan. Berkaitan bagaimana saya bisa mengerjakan ini untuk penerapan dari P5 itu. Lalu penguasaan. Penguasanya bukan berarti menguasai siswa, tetapi menguasai diri kita masing-masing. Lalu kebebasan. Kita memberikan kebebasan kepada peserta didik. Dalam tanda kutip tidak memberikan kebebasan sebebas-bebasnya, tapi punya aturan tadi, keyakinan kelas kita, aturan yang telah kita sepakati bersama, itu menjadi tolak ukur. Ketika mereka melanggar keyakinan kelas kita, tidak kita tanya. Yang terapkan 5 tadi, 5 posisi kontrol seorang guru, yang disarankan adalah yang kelima tadi itu. Ketika kita sudah, nanti saya share kembali yang disampaikan oleh Pak Riki, atau mungkin sudah ada di sekitar Melita, nanti bisa minta dibuka Melita. Motivasi, kebutuhan dasar manusia untuk menghindari ketidaknyamanan ataupun hukuman. Kadang-kadang ketika kita membuat aturan, buat aturan, itu kadang-kadang siswa menghindari hukuman.
Lalu yang kedua, untuk mendapatkan imbalan ataupun penghargaan dari orang yang membuat aturan yang ada. Tetapi di sini IKM implementasi kurikulum dengan materi CGP dikolaborasikan. Itu bagaimana ketika kita buat aturan, siswa betul-betul sadar bahwa apa yang dilakukan betul-betul tidak sesuai dengan keyakinan kelas yang disepakati. Karena tadi apa? Aturannya disepakati secara bersama-sama, idenya itu mutlak dari seluruh peserta didik yang dikolaborasikan menjadi sebuah kesatuan aturan keyakinan kelas. Hukuman, konsekuensi, dan restitusi. 5 fungsi kontrol. Yang pertama dari teman, penghukum, pembuat rasa bersalah, pemantau, dan manajer. Lalu contoh penerapan 5 fungsi kontrol itu. Contoh, ketika ada peserta yang tidak mengikuti upacara, kira-kira apa yang harus? Mohon maaf Pak, saya harus begini. Betul kamu mau berubah dari menulis itu? Ketika dia sudah mencari solusi atas kesalahannya, itulah yang kita harus kanalisasi supaya dia menemukan jati dirinya dan dia tidak akan berulang lagi. Sedapat mungkin kita tidak suara keras dan apalagi main serong tangan sedikit di TV. Itu nanti sedapat mungkin untuk kita kurangi seperti yang sudah diarahkan oleh Bapak Kepala Sekolah waktu tahun ajaran baru yang lalu. Sampai dengan itu. Contoh penerapannya 5 fungsi kontrol. Di situ sudah ada tanpa saja